Thank you Bang Iwan. Yap. Bang Raya. Yap. Edo. Udah hadir di podcastnya Kaizen jauh-jauh habis roadshow balik dari Bali. Gimana Bang Iwan pengalaman perjalanan waktu berangkat sampai di sini nih? Perjalanan ini luar biasa melelahkan. Luar biasa, sangat meresahkan. Kita dari Bengkulu tanggal 15 Oktober. Oke. 15 Oktober untuk menghadiri HUT BRN ke-6 di Batu Malang. Jadi selama perjalanan memang sangat meresahkan karena di tiap kota, tiap kabupaten udah ada relawan BRN. Jadi di Lampung, di Banten, di Bekasi, semua kabupaten yang dari Banten sampai ke Batu Malang, kalau ini udah ada, jadi kita mampir-mampir. Jadi silaturahmi dulu tuh ya. Silaturahmi. Berangkat. Ya, Pulang gitu juga. Pulang begitu juga. Pulang kemana dulu? Udah lewat mana Pulang aja? kemarin ke Madiun, ke Solo, dari kemana ke Jogja. Luar biasa. Pokoknya kita gunakan perjalanan panjang ini untuk silaturahmi ke kawan-kawan relawan BRN dan sambutan mereka oke. Luar biasa. Mungkin ini ya karena jiwa-jiwa relawan ya. Jadi memang kita di BRN ini masuk BRN karena jiwa relawan kita. Oke. Jadi rasa kekeluargaan itu memang beda ya. Jadi terlain bukan karena bisnis tapi karena relawannya. Bisnis ikut. Bisnis ngikut. Dan jujur udah banyak yang saya lihat bergabung dengan BRN mengarah ke juara itu banyak. Luar biasa. Jadi kami di Bengkulu makasih banyak ke Pak Ketum, ke tim 22 yang sudah mengenalkan BRN pada saat itu 2020 ya. Iya. Ya. Jadi memang manfaatnya luar biasa. Jadi kami bisa go nasional ya. Dengan banyak saudara. Bang Raya, gimana tuh perjalanan? Gak capek tuh? Kalau perjalanan pasti capek Om, Gitu ya? tapi dengan semangat teman-teman di daerah, alhamdulillah kami disambut dengan baik gitu. Yang tadinya nggak kenal, akhirnya kenal, yang tadinya nggak tahu, yang akhirnya pada tahu semua. Jadi alhamdulillah lah, nggak rugi kalau untuk bergabung di BRN. Gitu ya. Iya betul. Nah ini Edo ini kader mudanya BRN Bengkulu. Gimana tuh? Kapan masuk BRN tuh? Masuk BRN sekitar Kok jadi Edo? Rido. Ada dua Sani. Masuk BRN kapan tuh? setelah 1,5 tahun yang lalu. 1,5 tahun. Wih langsung gitu ya. Karena BRN kan memberikan wawasan lah, wawasan mengenai unit dan lain-lain. Karena BRN di tahun depan kita akan naik level seperti yang sudah Om katakan tadi. Wis luar biasa. Next level kan. Gitu. Terus gimana setelah gabung di BRN? Setelah kamu BRN, Ikut BRN kemarin ya? Nggak pernah minta. saya ikut di HUT BRN yang ke-6 di Batu Malang. Itu HUT yang pertama saya. HUT pertama ikuti. Terus apa kesan-kesannya ikut Kesannya kita baru jumpa di sana sudah merasa ada kekeluargaan. Langsung menyatu gitu, tidak memandang kamu tinggi, kita satu. Karena kita datang ke sana pakaian yang sama dan ingin sama-sama mencari wawasan yang sama gitu untuk ya. menjadi bisnis yang juara. Iya. Terus banyak dapat kenalan nggak nomor-nomor HP? Kalau dibilang dapat Kenal? tentunya banyak. Banyak kenalan. Oke. Mulai dari sama yang Om Lukman dapat juga. Oke. Sama dari Makassar ada kemarin, dari Palu ada, Manado, sampai ke Batam juga kemarin. Nah jadi banyak ya Mbak Maya dengan Maya Utama Transport, Lido dengan Insani Rentalnya. Nah terus kalau Bang Iwan gimana nih sejarahnya Bima 2000 itu tuh tahun berapa awal dibuat? Jadi Bima 2000 itu ya tahun 2000 awalnya. Oh karena itulah disebut. Ya, jadi kita punya retail
kayak Indomaret gitu, cuma tradisional. Nah, jadi gimana kita ingin punya mobil tapi bisa kebayar istilahnya. Jadi awalnya dari itu aja. Ingin punya mobil, cuman untuk pembayarannya jangan dari lain. Jadi kalau bisa mobil itu hidup dari mobil itu. Nah, awalnya berkembang. Gitu ya. Iya. Terus marketnya dominan perusahaan pribadi. Marketnya ya campur ya, perusahaan, proyek ya, kementerian, pribadi. Ya. Campur ya. Terus lepas kunci juga, pelayanan juga. Lepas kunci dengan hadirnya BRN ini kita lebih berani untuk lepas kunci Gitu ya. ke antar pulau, antar provinsi. Nah dulu gimana tuh waktu sebelum ada BRN sama dengan adanya BRN sekarang? Jadi Terkait dengan kasus-kasus gimana? sebelum adanya BRN memang kita untuk lepas kunci ke luar provinsi itu kadang ada takut. Ya. Dengan adanya BRN kita lebih berani karena kita udah tahu jaringan BRN itu udah merata. Kalau kayak di Sumatera di tiap provinsi udah ada BRN. Di tingkat 2-nya udah ada juga banyak. Kalau di Jawa yang bilang udah rapat ya. Betul. Jadi kita dengan adanya BRN lebih percaya diri Oh gitu ya. dan lebih berani untuk menjadi juara. Oh mantap. Gitu. Oke. Nah kalau Maya juga lepas kunci ya, pelayanan juga. Ya, pelayanan sama lepas kunci Om. Gimana perbedaannya yang dirasakan dulu sebelum ada BRN dan setelah ada BRN dan tahun berapa nih Maya transport bersih? Saya berdiri sejak tahun 2015. Awalnya dari CV Om. CV Ratu Sikumbang. Itu sejak saya menikah dengan beliau, Pak Iwan. Saya dulu. Oh ya, bilangnya dulu Ratu Sikumbang ya? Ya, Ratu Sikumbang Om. Akhirnya karena CV ini aku mau lihat yang lebih besar lagi, main di PT. Karena di CV kan itu ada tingkatnya juga dan tidak terlalu luas gitu kan. Akhirnya saya ngambil buat lagi di PT. Awalnya saya tuh nikah dengan beliau ini bergabung. Akhirnya karena saya ingin main kereta mobil ini karena dari beliau ini pengennya punya kerjaan mau tapi pasti capek. Jadi akhirnya saya ikutlah mereka mobil dengan dengan 1 unit nambah dan juga kerjanya juga nggak capek, cuma mantau gitu ya. Mantau mobil. Lebih berani. Lebih berani. Gampang enak karena kita lihat dulu watak orang dulu. Awal seperti ini, nanti baru kita dalami lagi. Akhirnya tertempa lah dengan saya sendiri, dengan mental saya gitu kan, menghadapi orang gitu kan. Alhamdulillah itu sih cerita singkatnya. Nah gimana waktu kasus sebelum ada BRN dengan adanya BRN gimana? Pernah mengalami kasus yang enak sebelum ada BRN? Dulu sebelum ada BRN itu kita eksekusi sendiri, ngadapin sendiri. Terus tuh di daerah mana yang perlu estimasi perjalanan itu kita yang merasa sendiri kan. Dan kita sering bermain sama aparat itu kan. Nah jadi setelah kita bergabung di BRN, alhamdulillah yang tadinya mungkin jauh terkondisi oleh teman relawan di luar. Alhamdulillah, pokoknya kita nggak usah takut dan nggak usah cemas karena memang sekarang BRN sudah rapat di mana sudah ada di kota-kota kecil, kota besar sudah ada. Jadi kita tinggal pantau, tinggal telepon, pokoknya aman unit kita. Tapi SOP-nya juga tetap SOP tetap kita. Yang BRN artinya edukasinya artinya lebih paham ya. Ya, alhamdulillah mobil saya semenjak bergabung di BRN, alhamdulillah untuk tingkat kriminal atau apa kurang jauh, berkurang banget, jadi dengan kita harus dekat dengan SOP, dengan mobil juga kita harus pantau gitu kan, nggak mesti ini ya, jelasnya dengan dari ini kita lebih santai lah teman saya gitu ya. Iya, lebih nyaman berbisnis dengan lebih nyaman berbisnis. BRN ini kita anggap perfect lah untuk unit kita. Itu dalam lindungan relawan senusantara.
Wow. Iya. Jadi lu pikirnya jangan Jadi sempit itu. matematikanya tetap masuk gitu. Tetap masuk itu hitungannya. Iya, iya, iya. Ya, asuransi hanya 1 tahun. Iya, betul. Seumur hidup. Seumur hidup. Dan mobil Iya, apalagi segitu kalau dibayar 10 tahun kayak ini. lah kenapa gitu? Dulu saya 2012 pernah hidup saya dilarikan di Palembang. Biaya itu minta ampun. Coba kan ada BRN sekarang. Coba dulu ada BLM. Coba ada BRN. Betul. Iya, iya, iya. Makanya kalau bagi udah merasakan musibah yang benar-benar waduh, kalau gini nyaman, tujuh aja. Mobil kita ada masalah di Jakarta, kita tinggal siapkan datang, kita yang duduk-duduk, tinggal memantau teman-teman eksekusi itu gimana. Ada pernah kasus apa yang pernah sempat dibantu di BLM? Kalau saya, Apa lebih banyak membantu atau sempat ada kasus? kalau kami banyak membantu, banyak membantu unit-unit dari Padang, dari Jawa Barat membantu. Tapi kami ada juga seperti ini, mobil adiknya Maya terjadi waktu itu di Padang, dari Padang kota sampai ke batas itu 8 jam. Kalau bukan relawan nggak mau ngejar sampai 8 jam itu. Iya, itu BN Subang saya akui oke. Jadi kalau BN Subang nonton, makasih banyak atas Luar biasa BLM Subang. Kalau bukan relawan nggak mau ngejar dari jam 9 sampai subuh itu nggak mau. Betul. Ya, kalau kita lapor dengan polisi semuanya mau data, hanya mobil hilang. Iya. Oke, betul. Nah itu gimana nih Dok? Gimana? Kan itu kan juga kerja juga deh. Kerja di mana tuh? Kerja di Pelni. Pelni mana tuh? Di Pelni Jakarta Pusat. Pelayaran Nasional Indonesia. Hah? Pelayaran Nasional Indonesia. Di Jakarta Pusat. Jadi sekarang lagi dinas di Jakarta nih, meskipun keanggotaannya tetap di Bengkulu ya. Oke. Terus gimana tuh memanage kerja iya, rental jalan? Nah, itu gimana caranya? Tahun 2020 awal saya masih dinas di timur Di Timur Leste. enggak, di daerah timur dekat Papua. Oh, itu dekat Papua. Oke. Jadi rental saya di Bengkulu. Jadi sebelumnya ada rental. Rental di Bengkulu, saya di timur. Saya mikirlah situ kalau misalnya mobil ini ada kendala digadai atau bagaimana, gimana saya sedangkan saya jauh. Nah, disitulah tertumbuh udah hati saya, udah bayar aja lah BRN. Setelah bayar BRN, hati saya tenang. Kalau saya jauh tinggalkan bisnis, Jadi psikologisnya dengan gabung BRN hati tenang. nah, Sampai dia dia meninggalkan berapa unit kendaraan? Artinya kalau unit siapa di Bengkulu? Ada anggota di sana. Oke. Bengkulu kan steam sama ini. Jadi ada buka usaha steam juga. Steam sama rental. Oke. Anggota sekitar 6 orang. Oke. Nah, setelah udah ada BRN, di sanalah udah mulai tenang karena sempat pertama kali mobil saya digadaikan di Lampung. Orang Lampung tidak meminta biaya spesial pun. Mantap Lampung. Mantap Lampung. Lampung, terima kasih Lampung. Itu mobil saya, mobil digadaikan. Itu setelah masuk BRN tuh ya? Setelah masuk BRN, mobil digadaikan di Lampung, langsung tim Lampung sigap langsung. Gitu ya, jadi sekarang merasa nyaman berbisnis ya, karena sudah ada BRN. Nyaman berbisnis, tahu makin banyak, Betul. Ya. Oke. wawasan. Nah, bagaimana apa nih bagaimana? Clue, tips and trik cara membangun rental mobil. Ya kalau ini yang selama ini yang kita lakukan ya pertama ya untuk lepas kunci ya. SOP. Untuk SOP itu apalagi sekarang ya mafianya lebih canggih. Jadi SOP itu ya SOP yang harus lengkap kasihan ya kalau memang bisa juga ya supaya lingkungan lah apa memang benar itu yang sewa dia karena gini dulu pada kita 2013 yang sewa rumahnya A, rumahnya si A, nggak tahunya itu rumah kontrakan, jadi dia mengaku itu yang punya rumah. Oh, gitu. Jadi memang supaya lingkungan itu memang perlu. Kita tanya soal supaya lingkungan itu nggak dipotong sesuai potong nggak? Data kepemilikan kan juga bisa. Iya, betul. Iya.
Oke. Terus kalau cara strategi Bima 2000 membangun market gimana? Ya, membangun market ya salah satu ya dengan jaringan silaturahmi itu lah. Betul. Iya, betul. Itu B2B-nya. Ya. Untuk B2C-nya, untuk ke corporate, Untuk ke ya pelayanan. pelayanan ya. Ya, pelayanan. Kekuatannya di pelayanan. Kekuatan di pelayanan. Betul. Nah, gimana nih kalau Mbak Maya nih tips and trik berbisnis usaha rental mobil ini Kalau buat kawan-kawan? Oke, kalau tips dari saya yang pertama yang memang harus SOP harus diketatin. Terus untuk SOP, untuk konsumen yang baru ya wajib sih kita bertanya tetangga kiri kanan sih. Untuk pelajaran yang sudah gitu kan, jangan sampai nanti kita kecolongan. Iya. Itu namanya survei lingkungan. Nah, terus tuh yang ketiga, mungkin dari seperti sekarang kan sudah ada namanya aplikasi seperti Get Kontak atau dari Facebook atau ini kan sekarang sudah banyak tuh. Sosial. Kita lihat. Jadi download seperti Get Kontak, download aja kalau memang merasa di sini aman, yang ditanggai orang ini memang benar, namanya alhamdulillah berarti aman. Iya. Tapi kalau memang merasa dia nggak pernah, oke itu harus diwanti-wanti. Iya. Cek selalu GPS mobil kemana tujuannya ini. Kalau memang merasa agak ngaco dia ngantar pakai mobil kemana-mana, perlu kita ditanyain gitu Om. Kalau nggak rasain ya udah kita susul kita ambil gitu Om. Nah terus juga untuk pembayaran sekarang kita maksimalnya itu ya harus membayar di awal. Iya. Oke. Itu sih Om. Kalau untuk corporate gimana? Strategi marketing ke corporate-nya gimana? Kalau sekarang sih kalau bisnis sih banyak ke rekan relasi. Oh, jadi lebih ke mulut ke mulut ya? Relasi ya. Ya, Karena dari udah- relasi mulut ke mulut ya. Kalau dari teman ke teman dia udah ini Om, Udah tahu. apa tuh udah berlangganan. Iya. Jadi aman Om. Iya. Udah ada apa tuh untuk keamanannya tuh mereka menjamin Iya. orang yang konsumen nyaman terlepas kondisi. Kalau untuk yang seperti online atau dari media-media kita memang harus perlu apa tuh Lebih kuat, lebih ketat lagi karena kan kita baru kenal, nggak tahu Om Iya. niatnya gimana. Di market di Bengkulu sendiri gimana untuk corporate? Lebih banyak corporate atau Kalau pribadi? saya banyak relasi sama pribadi. Gitu ya. Nah, Dari relasi. iya relasi. Nah, kalau itu gimana? Tips and triknya itu Tips dan and trik. strategi marketingnya Marketing atau ini? Ya, semuanya. Planning. semuanya. Semua. Gimana tuh? Kalau Tips and saya- trik berbisnisnya. Dari mengelola keuangan dulu pertama. Dari financial planning itu keuangan itu disisihkan dulu dari dana darurat apabila terjadi musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Nah itu harus ada dana darurat gitu. Nah setelah itu baru dana khusus untuk mengelola rental tersebut. Kalau misalnya di marketing itu sendiri biasa saya mainnya di Instagram. Oh, dari Instagram. Saya biasa dari Instagram. Kalau dari web saya kurang Pak. Jadi sekarang udah Banyak ya dari Instagram banyak. Instagram banyak sekali, hampir rata-rata konsumen saya dari Instagram. Nah, kalau yang Instagram itu lebih secara usia gimana? Kalau di Instagram udah pasti mereka memiliki kalau kita lihat dari Instagram itu 80% tidak ada kecurigaan karena mereka emang betul-betul di situ mencari eksis mereka sendiri, kepribadian mereka sendiri. Oh gitu ya. Dan ada juga misalnya ini corporate kan misalnya disuruh sama bosnya atau dari unit ini. Kadang mereka Nyarinya lewat Instagram. sekarang. Oh, Instagram. jadi milenial itu mencarinya lewat Instagram ya? Rental mobil dulu gitu kan. Baru Instagramnya ikut yang berbayar atau yang biasa saja? berbayar. Ikut berbayar? Berbayar dan juga saya emang ada iklan terus dari website saya kurang. Lebih ke Instagram, Instagram dan Twitter sama TikTok. Twitter, TikTok.
Jadi rutin bikin TikTok juga nih. Rutin TikTok, Twitter sama IG. Sama IG. Kalau dibandingin TikTok, Twitter, IG, yang paling banyak dapat marketnya dari mana? IG. Dari IG, tetap IG ya paling banyak. Karena sekarang hampir tidak ada orang yang tidak buka IG. Oh gitu. Iya, pasti buka IG semua. Nah ini tips, salah satu tips trik market dari Instagram ya. Oke, gitu. Jadi gini, untuk kalau pemain rental yang lepas kunci itu memang untuk sekarang wajib lah dia ikut organisasi BRN. Gitu ya? Itu jadi salah satu SOP-nya gitu kan. Ya selain kita memang alat pelacak tadi, kedua BRN itu. Update data modus, Ya, data blacklist para mafia, data titik-titik rawan. Jadi semua info kan dapat di situ. Semua info dapat ya. Nah di situ teman-teman yang belum bergabung di BRN nanti podcast ini kita share ke banyak dan saling terus di share sehingga bagi teman-teman yang belum bergabung di BRN yang banyak bermain lepas kunci sangat-sangat rugi kalau tidak bergabung di BRN. Begitu ya Pak Iwan? Betul. Dan sangat rugi yang bagi sudah tergabung di BRN nggak aktif akan rugi dia. Ya betul. Edo, gimana dok? Gitu. Pesan saran untuk teman-teman yang nggak aktif gimana? Saran lah ya, mungkin untuk kawan yang belum aktif lagi di BRN, jangan ada pemikiran bahwa kita daftar ke BRN itu 5 juta atau 10 juta itu udah. Sedangkan kalau misalnya kita kaji lagi lebih dalam, maksudnya kita gali lagi BRN apa sih BRN itu gitu. BRN itu bukan hanya penanganan unit, Tapi apa tuh secara keseluruhan coba secara keseluruhan itu BRN itu keluarga. Oh gitu. Jadi BRN bukan penanganan tapi keluarga. Ketika udah menjadi keluarga, otomatis penanganan ini kalau ada kendala Kalau juga. kita udah menganggap BRN itu keluarga, dimanapun kita pergi kita tenang. Ada dimanapun kita punya keluarga. Oh, pertama. Yang kedua, kalau mobil orang ada kendala di daerah kita, kalau kita udah menganggap keluarga, berarti kita punya rasa ini mobil keluarga saya harus diselamatkan. Oke. Dan juga mobil kita juga kalau di daerah mereka juga menganggap oh ini mobil keluarga saya gitu. Jadi saran saya untuk aktiflah karena kita keluarga. Jadi keluarga besar, Keluarga yang besar. gitu ya. Oke, gitu. Sarannya bagus juga. Jadi mindsetnya yang perlu diubah ya. Mindsetnya yang perlu diubah. BRN ini adalah keluarga besar, yang artinya dari keluarga besar itu kita semua saling support, mendukung gitu ya. Iya betul. Nah, terus harapannya apa? Bang Iwan dengan BRN ke depan harapannya apa? Ya harapan supaya BRN ini ya sekarang udah kompak ya, tapi Kita tetap kompak, jangan ada yang namanya kelompok-kelompok yang mungkin sangat kita sayangkan gitu. Bagi kawan-kawan yang ingin mendalami pengetahuan tentang rental bisa belajar di sini. Karena di sini banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat. Contohnya aja dari logonya Kaiser itu di 38 provinsi. Berarti kita sebenarnya tidak hanya terpatok di daerah kita sendiri. Kita sudah bergabung di BRN. Kita bisa mendapatkan order-order di seluruh Indonesia. Jadi jangan takut kalau misalnya kita bisa promosi kita itu seluruh Indonesia, jangan hanya misalnya di Bengkulu saja gitu. Nah itu bisa juga itu. Kabupaten di Indonesia itu ada sekitar 500 lebih. Dan di BRN itu bisa dikatakan ada 250 kabupaten yang sudah ada anggotanya. Itu artinya kita semakin luas membangun segmen market kita ke seluruh Indonesia. Itu salah satu keuntungan besar juga yang kita dapatkan bergabungnya di BRN. Jadi sayang banget kalau kita tidak bergabung di BRN, keamanannya dapat, edukasinya dapat, jaringannya dapat, marketnya dapat, silaturahminya dapat. Gak mungkin kita
kalau bergabung band itu akhirnya kita bisa muterin seluruh Indonesia. Jadi- Di Indonesia kita coba. Iya. Jadi gini, dengan kita masuk BRN 5 juta atau 10 juta itu, pertama kita bisa menggerakkan mesin relawan BRN. Oh, mesin. Iya, saya bilang ini mesin gitu. Jadi Mesin, ya. relawan BRN bisa kita gerakkan senusantara. Dengan cepat, ya. Ya. Yang kedua, kita mendapatkan jaringan usaha. Karena relawan BRN kan pengusaha kita semua. Betul. Bayang dong, dengan hanya beli 5 juta atau 10 juta kita masuk, kita mendapatkan jaringan usaha kita senusantara. Nusantara. Itu. Jadi sebenarnya kecil ya. Kecil. Kalau dibagi 10 tahun aja. Bagaimana kita bagi 10 tahun berapa itu? Hah? Jadi kita hanya masuk sekali, bukannya tiap tahun kita perpanjang. Bukan tiap tahun kita perpanjang. Nah, bukan. Nah, yang itu yang kadang-kadang mereka itu nggak paham yang harus Itu yang nggak paham. Karena mereka melihat ujungnya angka di awal aja. Dia nggak paham. Kami dulu masuk Seumur hidup. hanya 1 juta. Udah seumur hidup bisa dialihkan untuk regenerasi lagi. Betul. Hah? Nah itu. Iya kan? Betul. Nggak harus bayar lagi kan? Nggak harus bayar lagi. Regenerasi Iya. berjalan. Nggak tiap unit kita harus bayar. Nggak unit. Tadinya unit kita 2, sekarang udah ada puluhan yang bergabung. Ya cuma dengan pendaftaran pertama. Iya. Banyak dapat jaringan bisnis mereka bisa menggerakkan mesin relawan Nusantara. Senusantara. Betul nggak, Ustaz? Betul. Iya. Iya. Mesin. Nah, terus tadi Bu Korda bilang kita jangan ke kota-kota gitu ya. Kira-kira di BNN secara umum di BNN Ada beberapa, cuman ya lebih bagusnya sih berbaur lah. oh gitu. Berarti Kita harus saling mengenalkan diri. untuk berbaur. Iya, jangan ada yang kelompok ini cuma di sini. Kita berbaur aja lah, karena kita sama di sini, sama rata. Iya, oke. Jangan memandang status sosial seseorang, karena kita nggak tahu depannya Seperti apa? seperti apa. Karena bumi ini pasti berputar terus. Gitu. Jadi prinsipnya jangan sombong. iya, nggak boleh. Ya tetap berbaur dengan sesama, menjalin silaturahmi. Dia memandang dia, oh gini jangan, karena kita nggak tahu. Mungkin kita minta tolong sama dia, gimana kan nantinya gimana? Siapa yang mau? Oke. Gitu. Jadi tetap kompak aja lah, Nah, sama gitu. oke, itu teman-teman nanti kalau ada yang mau informasi kapal nanti kapal laut ya, kalau mau untuk keberangkatan bisa kontak dulu. Siap. Terima kasih. Bagaimana mau lanjutin Bu? Jadi kami terima kasih juga sama Pak Musa sudah dikasih kesempatan hadir di podcastnya. Iya ini. Jadi bagi teman-teman yang dari luar daerah, kalau memang tidak ada, manfaatkan untuk kesini. Siap. Ceritakan pengalaman di podcastnya. Iya. Oke, Ceritakan Oke. pengalaman teman-teman, kita Ya. akan share, berbagi ilmu, pengalaman, sharing buat teman-teman semua yang manfaatnya bisa kita ambil. Kita berharap Om. Ya, apa? Kita berharap Kaizen buat ini akun YouTube sehingga relawan BRN yang ada di Indonesia bisa menonton lah. Oh gitu ya. Bisa berbagi wawasan juga. Iya. Kita seperti sini kan bisa ngobrol. Oke. Oh. Ini Ya paling nggak dengan begini kita habis selalu hadir di Iya. daerah memotivasi yang tadinya tidak aktif ya Iya. menjadi aktif. Atau ada yang belum masuk BRN pas dia lihat YouTube-nya malah Amin. Pelan-pelan, moga-moga bisa sana. Gitu. Ini baru kita mulai. Jadi kita mulai, langkah awalnya adalah saudara-saudara kita yang kesini akan kita podcast. Jadi kita mulai tanggal 30 Oktober. Oke, gitu kawan-kawan, jelas info dari kami. Makasih Bang Iwan, Bu Korda, Lido yang sudah hadir di sini di kantor Kaizen, di podcast Kaizen. Sampai ketemu next berikut dengan narasumber dan berbagi pengalaman yang lainnya yang pastinya menarik buat teman-teman semua. Sampai ketemu, see you again.